Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, seratusan mahasiswa Undiksa akan ikuti KKN, didorong gulirkan program berdampak. Pelantikan pengurus 2025-2026, Rektor dorong MPM dan Pemrema Undiksa jadi trendsetter dan raih prestasi tertinggi. Dari kawasan Udayana Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Seratusan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa segera diterjunkan untuk mengikuti program kuliah kerja nyata KKN tahun 2025. Menyambut program tahunan ini, mahasiswa diberikan pembekalan secara langsung pada Selasa 17 Juni 2025. Seluruhnya diminta untuk dapat merancang dan melaksanakan program yang berdampak bagi masyarakat dan desa. KKN ini diikuti oleh 114 mahasiswa yang didominasi dari Fakultas Kedokteran, yaitu Prodi Kedokteran, Prodi Keperawatan, dan Prodi S1 Kebidanan. Terdapat 12 desa yang menjadi sasaran dengan sebaran di Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Panji, Desa Tukat Sumage, Desa Pejarakan, Desa Sumber Kelampok, Kabupaten Kelungkung yaitu Desa Bakas, Desa Nyalian, Desa Aan, dan Desa Manduang. Selain itu ada di Kabupaten Bangli, di Desa Kayubihi, Desa Bunutin Kintamani, Desa Abang Songan, dan Desa Sulahan. Program utama yang diusung pada program KKN kali ini adalah kesehatan masyarakat. Salah satu isu yang penting mendapat perhatian mahasiswa adalah pencegahan stunting yang masih menjadi program prioritas pemerintah. Di luar ini, mahasiswa juga tetap diberikan ruang untuk melaksanakan program dalam upaya pengembangan potensi desa. Bahkan di beberapa desa, berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk melaksanakan KKN Literasi Inklusi Keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Nah, untuk desa sasaran kita tahun ini adalah ada di 12 desa yang tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Buleleng, Bangli, dan Kelungkung. Nah, kegiatan kita ini adalah berdampingan bersama-sama lembaga kita Undiksa untuk melaksanakan pengabdian bersama, yaitu dengan dosen dan dari sisi mahasiswa. Jadi ini kita berdampingan dengan kegiatan desa binaan, P2M desa binaan di 3 kabupaten. Wakil Rektor Undiksa Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Gederas Bendantes, dalam arahannya menegaskan, program KKN bukan sekedar bentuk implementasi kurikulum maupun tridharma perguruan tinggi, tetapi juga sarana bagi mahasiswa untuk mengasah empati, kreativitas, dan kepemimpinan dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat. Dalam hal nyata ditunjukkan dengan terbangunnya kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah dan potensi desa, bergerak dalam pemberdayaan masyarakat maupun transfer ilmu dan teknologi tepat guna sebagai solusi atas masalah yang membelit desa maupun masyarakat. Ditekankan lebih lanjut, kehadiran mahasiswa di desa selama 36 hari mulai dari 16 Juli sampai dengan 20 Agustus 2025, didorong mampu membawa program unggulan yang berdampak untuk masyarakat. Nah, sehingga di tahun 2019 kita melakukan reorientasi kurikulum, kita sebenarnya sudah membuka peluang kepada anak-anak untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya. Namanya mata kuliah lintas prodi pada saat itu, di tahun 2019. Kurikulum kita, jadi ada 3 mata kuliah yang diharapkan anak-anak bisa mengambil keluar program studinya. Hal ini untuk menjawab sebenarnya challenge
yaitu era revolusi industri 4.0, bahwa saat ini literasi tidak cukup literasi membaca, menulis, dan berhitung pada saat itu, tetapi anak-anak juga harus diberikan literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanitis. Dalam pembekalan ini, mahasiswa diberikan pemahaman lebih dalam tentang desa. Materi ini disampaikan oleh Koordinator Program Studi S2 Manajemen Lingkungan Undiksa, Profesor Dr. I Gede Astra Wesnawa. Ia sekaligus memberikan gambaran terkait berbagai potensi desa yang berpeluang untuk digarap oleh mahasiswa melalui program KKN ini. Selain itu, ada materi tentang pembangunan kesehatan di desa yang dibawakan oleh dosen FK Undiksa, Dr. Komang Hendra Setiawan. Ia mengulas lebih banyak tentang langkah edukatif dan preventif yang bisa dilakukan mahasiswa, khususnya terkait stunting. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Sebanyak 57 calon pegawai negeri sipil CPNS di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa resmi menerima surat keputusan SK pengangkatan pada Rabu 11 Juni 2025. Mereka terdiri atas 39 formasi dosen dan 18 tenaga kependidikan hasil seleksi tahun 2024. Yang saya ingin ajak Anda, yang saya maksud ini, bagaimana Anda berproses untuk belajar mencintai Undiksa, walaupun mungkin awalnya Anda tidak terkesan dengan Undiksa. Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Dalam arahannya, Prof. Lasmawan menegaskan bahwa seluruh CPNS harus berkomitmen untuk menjadi bagian dari kemajuan Undiksa, bukan sebaliknya menjadi beban institusi. Lebih lanjut, Rektor juga mengingatkan pentingnya pola pikir terbuka atau open-minded dalam menyampaikan aspirasi, khususnya terkait pengembangan karir dan sistem kerja. Ia meminta agar semua komunikasi dilakukan melalui jalur resmi, bukan dibawa ke ruang publik yang tidak semestinya. Yang saya ingin ajak Anda, yang saya maksud ini, bagaimana Anda berproses untuk belajar mencintai Undiksa, walaupun mungkin awalnya Anda tidak terkesan dengan Undiksa. Terlebih bagi teman-teman yang memang sudah memilih Undiksa sebagai tempat bekerja Anda, tolong pertahankan dan pelihara serta tumbuh kembangkan pilihan itu. Jangan rusak pilihan itu. Cara Anda memeliharanya adalah bagaimana Anda berkomitmen menjaga Undiksa, membesarkan Undiksa secara bersama-sama, dan tidak justru merusak Undiksa. Saya sebagai pimpinan berharap bahwa kehadiran Anda semua sebagai warga baru Undiksa bisa meringankan beban Undiksa untuk melangkah ke depan, bukan justru memperberat langkah Undiksa. Orang bijak mengatakan, jika Anda menolong belum bisa atau belum bisa memberi pada orang lain, tapi minimal jangan merusak orang lain, apalagi menjadi beban bagi orang lain. Dalam kesempatan itu, Prof. Lasmawan juga mengingatkan CPNS dosen agar segera melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Hal ini sejalan dengan program strategis Undiksa menuju Zero Magister 2030 yang menargetkan seluruh dosen bergelar doktor. Ditegaskan pula bahwa para CPNS yang telah resmi menjadi bagian dari Undiksa harus bersedia tinggal dan berdomisili di Bali. Bagi dosen, meskipun pembelajaran campuran atau blended learning masih dimungkinkan, kehadiran fisik di lingkungan kampus tetap menjadi keharusan. Dengan penegasan ini diharapkan seluruh CPNS dapat menunjukkan loyalitas dan integritas dalam mendukung visi Undiksa sebagai perguruan tinggi unggul yang berdaya saing global. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Swastiastu, Wok. Swastiastu? Gos, ampura, Drikina sampun mengurangi penggunaan plastik. Ih, hari itu, Mbok. Kenapa kok yang ada bunga jadi? Dan lalu, Gos,
Nah, menurut Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, nak dadi nih anggo wadah bunga, Gos. Ini jen mo. Yang kemesak kalau ngalih tirta apa mau yang mau senada plastik. Nah, ini lah dianggo berkali-kali nasirte, Gos. Pis cerdas Doraemon lah mbak. Oh. Ikutin nih. Mih apa Gos, anggap kan sedar majak nyama. Semua mbak suksma. Ini marah aja mencari yang luwe, bengkong saja yang tadi orain. Kan ben mo. Di samping Iraga harus mengurangi sampah plastik, sing tadi masih ngutang lu ngawang nawang. Tuh tinggalnya himbauannya. Ngiring ngepepira pelemahan jagat Bali ne emang deresik majaring pratisan tanane ne wekasan. Duaning saking penglimbak alit Iraga Presiden muatang tim benjang kawekasan. Pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa (MPM Rema) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa BEM Rema Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa masa bakti 2025-2026 resmi dilantik oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan pada Selasa 17 Juni 2025. Pelantikan yang berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat Undiksa ini turut dihadiri jajaran pimpinan universitas dan fakultas. Dalam kepengurusan baru ini, Andre Alfredo Gultom dari Program Studi Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan dipercaya sebagai Ketua Umum MPM, dengan Iputu Gede Bintang Pratama dan Purnama Sari Arintoko, masing-masing sebagai Wakil Ketua Umum 1 dan 2. Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM Rema dijabat Iwayan Reka Ningcaya Bawa dari Program Studi Pendidikan Fisika, didampingi Iputu Surya Ramasanjaya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi sebagai Wakil Presiden Mahasiswa. Dalam sambutannya, Rektor Prof. Lasmawan menekankan 3 hal penting untuk pengurus baru. Pertama, aktivitas kemahasiswaan merupakan media strategis untuk mengembangkan kompetensi diri. Mahasiswa diharapkan memanfaatkan wadah organisasi ini untuk belajar, berproses, dan memperoleh pengalaman yang akan mendukung masa depan mereka. Aktivitas kegiatan kelembagaan mahasiswa adalah salah satu media yang paling strategis, paling efektif, dan paling produktif jika dimanfaatkan, digunakan secara efektif dalam rangka pengembangan kompetensi diri. Oleh sebab itu, saya berharap bagi adik-adik, anak-anakku yang sekarang akan memulai tugas baru sebagai Ketua Majelis dan Presiden mahasiswa dan jajaran, gunakanlah organisasi ini seefektif dan produktif mungkin, dengan tetap memegang teguh dan bersandar pada koridor kebenaran atas nama negara di mana kita hidup dan bertumbuh. Kedua, ia menegaskan komitmen pimpinan universitas untuk selalu membuka ruang diskusi bersama mahasiswa. Mahasiswa diajak memanfaatkan forum dan media komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan ide, gagasan, dan aspirasi demi kemajuan Undiksa. Ketiga, Rektor mengingatkan bahwa setiap fakultas telah memiliki alokasi anggaran 11% untuk kegiatan kemahasiswaan. Anggaran ini diharapkan digunakan secara optimal untuk mendukung program-program yang mampu meningkatkan kualitas dan prestasi akademik mahasiswa. Ia secara khusus menantang mahasiswa Undiksa untuk mampu mengharumkan nama kampus dengan meraih piala atau gold medal dalam ajang program kreativitas mahasiswa atau PKM. Lebih jauh, Prof. Lasmawan menyampaikan bahwa seiring persiapan Undiksa menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PTNBH, mahasiswa harus siap mengambil peran strategis, termasuk dalam Majelis Wali Amanat atau MWA, yang salah satu anggotanya berasal dari unsur mahasiswa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari Universitas Lambung Mangkurat ULM pada Kamis 12 Juni 2025. Kunjungan ini dalam rangka berbagi informasi dan pengalaman
terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik serta strategi kehumasan di lingkungan perguruan tinggi. Rombongan ULM dipimpin langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas, dan Sistem Informasi, Dr. Insinyur Yusuf Aziz, didampingi oleh Koordinator Kerjasama dan Humas Andi Nur Salam beserta staf. Kehadiran rombongan disambut oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Undiksa, Profesor Dr. Komang Stemen bersama tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, PPID, serta tim Humas Undiksa. Dr. Yusuf Aziz menyampaikan bahwa ULM telah menyandang akreditasi unggul dan pihaknya ingin memastikan predikat tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja di berbagai bidang, termasuk pengelolaan informasi publik dan kehumasan. Oleh karena itu, ULM merasa perlu untuk belajar dari pengalaman Undiksa, terutama terkait langkah-langkah strategis dan kiat-kiat yang diterapkan untuk mewujudkan tata kelola informasi yang efektif dan inovatif. Menanggapi hal tersebut, Prof. Stemen yang mewakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Ikatur Sudiana, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh ULM. Ia menegaskan bahwa Undiksa secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2023 dan 2024. Meski telah memperoleh pengakuan nasional, Undiksa tidak berhenti berinovasi. Prof. Stemen menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi menjadi rujukan penting untuk terus melakukan perbaikan. Berbagai upaya dilakukan secara berkelanjutan, termasuk penguatan layanan berbasis digital serta peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap komitmen ULM dalam membangun tata kelola informasi publik yang baik dan menjadi badan publik yang informatif. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara kedua universitas dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas di dunia pendidikan tinggi. Prof. Stemen juga menyampaikan pengelolaan di bidang kehumasan yang terus dioptimalkan Undiksa. Pada tahun 2023 dan 2024, Undiksa berhasil meraih anugerah humas untuk sejumlah kategori. Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari filosofi harmoni yang dikembangkan oleh jajaran pimpinan Undiksa sebagai landasan budaya kerja yang kolaboratif dan produktif. Kegiatan kunjungan ini turut diisi dengan sesi diskusi interaktif antara kedua belah pihak. Diskusi membahas berbagai topik strategis seperti komunikasi institusional, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kehumasan, serta penguatan peran PPID dalam mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 melalui seleksi masuk bersama jalur mandiri Computer Based Test SMBJM CBT pada 9 dan 10 Juni 2025. Seleksi ini adalah salah satu dari 3 skema SMBJM yang dibuka Undiksa. 2 skema lainnya adalah jalur prestasi dan jalur talent scouting.
SMBJM CBT diikuti oleh 876 peserta yang memilih berbagai program studi. Undiksa mengadakan seleksi secara luring dan berbasis domisili. Secara luring diberlakukan bagi peserta yang berdomisili di Bali dan khusus pelamar program studi di Fakultas Kedokteran. Sedangkan berbasis domisili bagi peserta yang berasal dari luar Bali. Pelaksanaan seleksi ini berlangsung secara ketat. Peserta harus mengikuti serangkaian pemeriksaan oleh petugas sebelum masuk ruang ujian. Pelaksanaan ujian pun diawasi secara ketat. Demikian juga dengan seleksi berbasis domisili, sterilisasi tempat ujian dan data peserta benar-benar dipastikan untuk mengantisipasi adanya tindakan pelanggaran. Seleksi ini mendapatkan monitoring dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Ide Bagus KD Oka Mahendra, pada Selasa 10 Juni 2025. Berdasarkan hasil pemantauannya, ujian dinilai berjalan lancar. Selain itu, Undiksa telah mempersiapkan sarana prasarana yang memadai dan langkah antisipasi terjadinya gangguan teknis. Lebih lanjut disampaikan, sejauh ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali belum menerima aduan terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru, termasuk untuk Undiksa. Setelah pemantauan kami hari ini, Asungkaro kegiatan berjalan lancar ya, dan dari sisi sarana prasarana juga sudah tersedia. Dan dari pemantauan juga tadi kita sempat koordinasi dengan tim IT, bahwasanya teman-teman di Undiksa ini sudah koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan penyedia jaringan internet, PLN, agar semua dalam kegiatan ini berjalan lancar. Seperti itu. Karena Sungkaro juga bisa kita lihat sendiri tadi teman-teman, peserta sudah menempati tempatnya masing-masing, tidak ada yang namanya tadi gangguan ya, tidak ada gangguan maupun di jaringan. Dan tadi kalaupun sudah ada gangguan, teman-teman di sini sudah punya sistem tersendiri. Jadi bisa pindah ke komputer dengan tidak menghilangkan apa yang dikerjakan seperti itu. Hampir sama dengan cara dengan rekrutmen CPNS. Jadi ketika ada peserta datang, mereka juga memastikan bahwasanya siapa yang peserta ini betul-betul orang yang ikut tes. Jadi tidak ada joki kan seperti itu. Ya, tentunya penekanan itu ya kami harapkan panitia itu benar-benar siap kan seperti itu, agar peserta bisa mendapatkan pelayanan dengan baik sesuai dengan SOP-nya dan dengan tahapan-tahapan. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, panitia memang benar-benar sudah menyiapkan semuanya dari sistem kelistrikan, jaringan, komputer, dan sudah menyediakan komputer cadangan seperti itu. Dan juga tadi untuk joki, biar tidak ada joki, mereka pun sudah punya sistem mendeteksi wajah, kemudian alat metal detektor. Sementara itu, Wakil Rektor Undiksa Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Gede Rasbendantos menjelaskan, Undiksa menyiapkan daya tampung sebanyak 8.484 mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 untuk jenjang D3 sampai program pasca sarjana. Dari itu, jalur SMBJM dialokasikan maksimal 30%, selebihnya dialokasikan melalui jalur SNBP dan SNBT yang seleksinya telah berjalan sebelumnya. Bagi calon mahasiswa yang belum mendaftar di SMBJM CBT, Undiksa masih membuka kesempatan melalui SMBJM Prestasi dan Talent Scouting yang pendaftarannya berlangsung dari 2 April hingga 27 Juni 2025. Nah, saya kira itu seleksi yang kami lakukan dan kami berusaha untuk melakukannya seobjektif mungkin sehingga anak-anak yang benar-benar mengikuti tes ini bisa mendapatkan rumah untuk mereka meningkatkan kualifikasinya. Nah, satu lagi saya lupa. Jadi CBT yang kami lakukan ini, itu selain mereka bisa tes luring, mereka bisa tes dari rumahnya masing-masing. Kalau asalnya di luar Bali. Kalau yang dari Bali, mereka harus datang ke Undiksa untuk mereka tahu universitasnya. Kalau yang memilih prodi kedokteran, S1 keperawatan dan S1 kebidanan, mereka harus datang. Walaupun dari Manado, dari Sumatera, dari Sulawesi, mereka harus datang. Karena kami berkeinginan untuk memberikan ruang lebih banyak kepada putra daerah untuk prodi-prodi itu. Undiksa berkomitmen untuk menjalankan proses seleksi penerimaan mahasiswa secara objektif
agar mahasiswa yang terpilih benar-benar mendapatkan rumah untuk meningkatkan kualifikasi dan mengembangkan potensinya di Undiksa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh